Shalom Elohim, Beshem, Yeshua Hamashiach. Bapak Ibu Saudara, kembali kita jumpa di dalam ibadah raya minggu hari ini. Mari sama-sama buka di dalam firman ya, di dalam kitab Pengkhotbah pasal yang ke-12. Remember now thy Creator in the days of thy youth, while the evil days came not, nor the years draw nigh, and thou shalt say, I have no pleasure in them, while the sun, or the light, or the moon, or the star be not darkened, nor the cloud return after the rain. In the day when the keeper of the house shall tremble, and the strong men shall bow themselves, and the grinder cease because they are few, and those that look out of the window be darkened. And the door shall be shut in the street when the sound of the grinding is low, and he shall rise up, all the voice of the bird, and all the laughter of the music shall bow. Also they shall be afraid of high and fear in the way, and the almond tree shall flourish, and the grasshopper shall be a burden, and desire shall fail, because man go to his long home, and the mourner go about the street. Or over the silver cord be loose, or the golden bowl be broken, or the pitcher be broken at the fountain, or the wheel broken at the cistern. Then shall the dust return to the earth as it was, and the spirit shall return unto Elohim who gave it. Haleluya. Bapak Ibu Saudara kekasih Tuhan, firman ini ingin berbicara pada segala hal, segala yang jadi, pada akan ada akhirnya, akan ada ujungnya. Bahkan hidup manusia pun ada akhirnya. Dan setiap dari manusia tidak bisa menghindari yang namanya maut, yaitu kita dipanggil pulang, kita bertanggung jawab akan semua yang kita perbuat. Bahkan yang luar biasa kalau kita membaca ya di dalam firman ini, kita membaca di dalam pasal yang sebelumnya, itu akan didapati dikatakan berikutnya nasihat bagi pemudi-pemuda. Saya bacakan ayat 9-10-nya berkata demikian: Bersukarialah hai pemuda dalam kemudaanmu, biarlah hatimu bersuka pada masa mudamu, dan turutilah keinginan hatimu dan pandangan matamu. Tapi ketahuilah bahwa karena segala hal ini Elohim akan membawa engkau ke dalam pengadilan. Buanglah kesedihan dari hatimu dan jauhkanlah penderitaan dari tubuhmu, karena kemudahan dan fajar hidup adalah kesia-siaan. Bapak Ibu Saudara, banyak orang muda itu berpikir kalau maut itu hanya akan mendekat pada orang-orang yang sudah tua, atau yang sudah manula, atau yang sudah sepuh. Tetapi kita tidak pernah tahu ujung hidup atau akhir hidup manusia. Seperti yang kita tahu bersama, beberapa waktu yang lalu seorang hamba Tuhan muda dipanggil pulang, Pastor Aditya Oloan. Bahkan beberapa waktu Indonesia dihebohkan, di mana ada seorang artis muda ya bernama Laura juga sama. Jadi umur itu tidak ada yang tahu. Umur hidup manusia panjang atau pendek tidak ada yang tahu. Tetapi pertanyaannya, selama kita hidup, apa yang sudah kita buat? Apa yang sudah kita lakukan? Apakah kita berbuah bagi kerajaan? Kita membuahkan kasih ya, di mana hidup kita ada kasih Yeshua Hamashiach, kita mengasihi sesama, atau malah justru ketika kita menjadi Kristen, hidup kita malah tidak menjadi berkat, kita malah mungkin kata orang dunia ya malah menjadi laknat. Kalau Bapak Ibu Saudara pernah katakan mungkin nyekar atau mungkin ikut di dalam ibadah pemakaman ya, di banyak nisan dari kuburan Kristen itu ada tahun lahir, kemudian ada garis, kemudian tahun meninggal. Artinya apa? Garis ini kan sebenarnya perjalanan sepanjang kehidupannya. Apa yang sudah dilakukan selama hidup? Apakah mempermuliakan nama Tuhan, Elohim Adonai, atau malah hidupnya justru tidak menjadi berkat? Orang lihat malah, oh orang Kristen kok begitu? Orang percaya kok seperti itu? Maka Bapak Ibu Saudara, nasihat firman Tuhan hari ini berkata, segala sesuatu itu akan kita pertanggungjawabkan di kekekalan. Kita akan pertanggungjawabkan di pengadilan terakhir. Maka pertanyaannya, apabila hari ini kita sebagai seorang karyawan, bagaimana kita di kantor? Bagaimana di tempat kerja kita? Apakah kita sebagai anak-anak terang, anak-anak dari Bapa Yahweh yang berintegritas? Apakah hidup kita menyenangkan Tuhan? Apakah kita sudah bagaimana memperlakukan atasan kita, bos kita, seperti kepada Bapa Yahweh? Atau kalau kita sebagai suami, bagaimana terhadap anak istri kita? Bagaimana kita sebagai seorang kepala keluarga? Bahkan kalau kita sebagai seorang pelajar, apa yang kita sudah buat di sekolah? Apakah dengan nilai-nilai sekolah kita, dengan sikap hidup kita sebagai pelajar terhadap guru, terhadap rekan sejawat,
Apa kita sudah mencerminkan karakter Kristus? Sama juga dengan mahasiswa. Apa yang sudah kita buat? Apakah sekedar demo-demo? Atau kita sudah mengimplementasikan? Kita benar-benar menimba ilmu. Kita benar-benar expert di bidang keilmuan kita. Bahkan kita jadi berkat bagi dosen, bagi sesama mahasiswa, bahkan juga IPK kita bagus. Atau bagaimana hidup kita? Bapak, Ibu, Saudara, kita tidak bisa menyalahkan keadaan. Kita tidak bisa menyalahkan Tuhan, kita tidak bisa menyalahkan orang lain. Yang dihitung pada pengadilan terakhir dari Bapak Yahweh adalah respon kita. Dan ini diimplementasikan di dalam perbuatan, kata, sikap kita sehari-hari. Maka Bapak Ibu Saudara, apabila kelak di pengadilan terakhir kita ingin dikatakan, wahai engkau hambaku yang setia, terimalah upah. Karena engkau setia ke perkara kecil, aku percaya pada perkara besar. Kuncinya ada di sini. Yuk buka sama-sama saya di dalam 1 Yohanan ya, 1 Yohanan pasalnya yang ketiga ya, ayatnya yang ke-16. Tentu Injil Yohanan ya, atau Yohanes itu yang pasal 3:16 kita sering dengar ya, karena begitu besar kasih Bapa Yahweh akan dunia ini sehingga menurunkan putra tunggalnya Yesus Hamasiah, supaya setiap percaya padanya tidak binasa melainkan peroleh hidup kekal. Tetapi di 1 Yohanes 3:16 dikatakan demikian. Demikianlah kita mengetahui kasih Yesus Hamasiah, yaitu bahwa ia telah menyerahkan nyawanya untuk kita. Jadi kita pun wajib menyerahkan nyawa kita untuk saudara-saudara kita. Nah, kalau implementasinya di dalam kehidupan ini, kita memperlakukan sesama itu sebagaimana Kristus mengasihi kita, maka rapor kita pasti baik. Artinya apa? Kalau kita memperlakukan sesama itu dengan kasih Kristus, kita tidak mungkin menipu orang, kita tidak mungkin menjahati orang, kita tidak mungkin melakukan perbuatan-perbuatan yang tercela. Mengapa? Karena kita sadar kita ini wakil Kristus. Kristus sudah mati buat kita, sudah menebus kita. Kasih-Nya yang demikian luar biasa, maka kita implementasikan dengan kita mengasihi sesama. Dimulai dari yang paling terdekat, mengasihi suami atau istri, mengasihi anak-anak. Dimanapun berada kita selalu menjaga integritas dan kejujuran. Karena apa? Kita tahu ya, Yahweh Elohim Adonai Elohim itu maha melihat, maha tahu segalanya. Kita bohong pun Dia tahu. Jadi kita terbuka apa adanya. Kesimpulannya Bapak Ibu Saudara, ketika kita menyadari betul bahwa hidup kita ini sudah dibeli, kita menjadi dutanya, mau muda maupun tua, maka tanggung jawab kita adalah menjadi duta-duta daripada Kaimayim Masamayim, dari duta dari kerajaan sorga, di mana hidup kita menjadi berkat bagi sesama. Begitulah cara kita mempermuliakan Bapa di sorga. Haleluya. Mari sama-sama kita tutup di dalam tefillah. Abinyu Seba Samayim, Beshem Yashua Hamasiah, Beshem Imarwah HaKodes. Haleluya. Bapa kami yang bertahta di dalam kerajaan surga, di dalam nama penebus kami Yesus Kristus yang hidup, di dalam nama Roh Kudus, kami menghadap kehadirat-Mu. Kami bersyukur untuk firman renungan yang singkat ini, bahwa hidup kami di dunia ini sementara, dan kami harus mempertanggungjawabkannya kelak apa yang sudah kami buat di dunia ini. Biarlah kiranya ruah-Mu, Ruah HaKodes, Roh Kudus untuk memampukan kami boleh menjadi duta Injil dimanapun berada. Hidup kami mempermuliakan Tuhan, baik dalam keluarga, dalam rumah tangga kami, dalam pekerjaan kami, dalam sekolah maupun kami yang sebagai mahasiswa di kampus kami, dimanapun kami berada, hidup kami mempermuliakan Tuhan. Kami mengasihi Yahweh Elohim, kami mengasihi sesama kami seperti diri kami sendiri. Mampukan kami dalam setiap kata, setiap perbuatan, setiap tingkah laku kami mempermuliakan Tuhan. Haleluya.